Langit Bali sore itu tampak biasa. Laut terlihat tenang dari kejauhan. Hanya bergelombang kecil memantulkan sinar mentari yang mulai condong ke barat. Kapal cepat Bali Dolphin Cruise 2 bergerak ringan dari Nusa Penida, membawa puluhan wisatawan lokal dan asing. Senyum mereka mengembang. Sebagian besar tak sabar menjejakkan kaki kembali di Sanur setelah seharian menikmati keindahan bawah laut. Di dalam kabin, terdengar campuran bahasa. Inggris, Mandarin, Indonesia. Beberapa penumpang tertidur karena kelelahan. Sebagian lainnya sibuk memotret matahari yang mulai bersinar jingga. Tidak ada yang tahu bahwa tak satu pun dari mereka benar-benar siap menghadapi apa yang terjadi beberapa menit kemudian. Kadek Adi, kru muda berusia 23 tahun yang biasa menjadi penghubung antara kapten dan penumpang, berdiri di sisi kiri kapal. Ia sedang menegur dua bocah kecil yang terlalu dekat dengan pagar pembatas. "Dek, minggir dikit ya, biar aman," ujarnya lembut sambil tersenyum. Ia tidak melihat datangnya ombak besar dari sisi belakang. Ombak itu bukan yang biasa. Ia datang tiba-tiba, dari arah selatan, gelap, tinggi, dan menghantam keras lambung kiri kapal. Dalam 1 detik, kapal terguncang, terdengar dentuman dan teriakan bersamaan. Penumpang yang sedang berdiri terlempar. Kamera, ponsel, dan tas beterbangan. Sebagian tertatih, mencoba bertahan, tapi kapal miring terlalu cepat ke kiri, air masuk dari jendela yang terbuka. Dalam 2 detik, kapal mulai terbalik sepenuhnya. Penumpang yang berada di dek bawah terjebak. Mereka berusaha keluar, tapi air sudah menelan mereka. Sebagian memecahkan kaca dengan kaki, sebagian lain hanya bisa berteriak minta tolong. Di permukaan, penumpang yang berhasil berenang keluar saling mencari satu sama lain. Seorang turis asal Australia, Liam Kerr, berteriak mencari adiknya. "Zoe! Zoe!" teriaknya, air garam dan darah bercampur di wajahnya yang penuh luka gores. Ia berenang ke arah serpihan kapal, melihat beberapa orang berpegangan pada pelampung darurat yang berhasil keluar. Di kejauhan, ia melihat tubuh terapung, tapi itu bukan adiknya. Warga lokal di pinggir pantai Sanur melihat kapal terbalik itu dari jauh. Beberapa langsung melompat ke perahu kecil, tak peduli bahaya. Mereka mendayung sekuat tenaga, membawa tali dan pelampung. Salah satunya adalah Pak Sugiarta, nelayan tua yang biasa memancing di ujung dermaga. "Saya cuma mikir, kalau anak saya yang di sana, saya pasti ingin orang lain nolongin dia," katanya kemudian. Satu persatu korban mulai dievakuasi. Tangis, panik, dan suara ambulans mulai mendominasi sore yang awalnya tenang itu. Tim SAR datang cepat, membawa drone thermal untuk mendeteksi tubuh yang terjebak di dalam kapal. Tapi waktu terus berjalan, dan peluang menyelamatkan yang masih hidup mulai menipis. 2 turis Tiongkok ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, tubuh mereka terbentur keras di dalam kabin yang penuh pecahan kaca dan besi. Kadek Adi tidak ditemukan sore itu. Temannya, Wira, yang juga kru kapal, mengatakan bahwa ia terakhir melihat Adi berusaha membuka pintu kabin bawah, berteriak menyuruh penumpang naik ke atas. "Dia selalu yang paling dulu nolongin orang lain," ucap Wira, matanya sembab. Keesokan harinya, tubuh Adi ditemukan mengambang 20 meter dari bangkai kapal. Tangan kirinya masih menggenggam senter darurat. Sementara itu, di RS Sanglah, ruang IGD penuh oleh korban luka. Sebagian mengalami patah tulang, sebagian trauma berat. Zoe, adik dari Liam, selamat, tapi tak bisa bicara berjam-jam setelahnya. Ia hanya menangis saat memegang tangan kakaknya. "It was like everything went silent, and then chaos," ujar Liam pada wartawan yang menemuinya. Kejadian ini langsung viral. Video kapal terbalik dan jeritan penumpang tersebar di media sosial. Menteri Perhubungan langsung menggelar konferensi pers, menyampaikan permintaan maaf dan menjanjikan investigasi. Tapi bagi keluarga korban, tak ada janji yang bisa menghapus duka. Orang tua Kadek Adi hanya bisa duduk di teras rumah, memeluk baju kerjanya yang basah dan beraroma laut. Dari investigasi awal, diketahui bahwa kapal melaju dengan kecepatan tinggi saat mendekati pelabuhan. Tanpa sistem deteksi gelombang, tanpa persiapan menghadapi perubahan arus laut. Padahal di jam itu, perairan Sanur seringkali mengalami gelombang balik dari laut dalam. Beberapa ahli maritim sudah mengingatkan sejak lama, tapi regulasi tetap longgar. "Keselamatan masih sering dikalahkan oleh jadwal dan target muatan," kata salah satu pengamat transportasi laut.
Upacara doa dilakukan di lokasi kejadian 3 hari kemudian. Bunga dilarung ke laut, nama-nama korban dibacakan, dan suara gamelan pelan mengiringi. Di tengah laut, perahu nelayan membawa foto Kadek Adi, 2 korban Tiongkok, dan bendera putih kecil. Air laut yang pernah jadi sumber hidup, kini jadi tempat pulangnya nyawa. Namun hidup terus berjalan. Pelabuhan Sanur kembali dipadati wisatawan, seolah tragedi itu hanya angin lalu. Tapi bagi mereka yang kehilangan, laut tak akan pernah sama. Setiap deru ombak, setiap perahu yang lewat, akan selalu membawa ingatan pada jeritan, pada senter yang menyala, dan pada seseorang yang berusaha menyelamatkan orang lain, meski ia sendiri tak sempat kembali.